Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aglanisa dengan NIM 2110101060 dari kelas MBS 21 FHP. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengganti UAS dari mata kuliah Manajemen Asuransi Syariah. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang seputar asuransi. Nah, kenapa saya membuat judulnya seputar asuransi? Karena di sini kita akan membahas beberapa topik gitu. Ada yang studi kasus dan juga ada tentang materi. Apa saja yang akan kita bahas? Nah, di sini ada 3 hal. Yang pertama ada penjelasan tentang SWDKLLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Yang kedua, ada cara perhitungan besaran kontribusi atau premi asuransi perjalanan haji. Dan yang ketiga itu materi berupa ringkasan. Yang pertama dari reasuransi syariah, kedua tentang asuransi mikro syariah, ketiga pialang asuransi syariah, yang keempat Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional MUI, dan yang terakhir peran otoritas jasa keuangan terhadap industri asuransi syariah. Kecelakaan atau eksiden adalah peristiwa hukum pengangkutan berupa kejadian atau musibah yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak terjadi sebelum, dalam waktu, atau sesudah penyelenggaraan pengangkutan karena perbuatan manusia atau kerusakan alat pengangkutan sehingga menimbulkan kerugian material, fisik, jiwa, atau hilangnya mata pencarian bagi pihak penumpang, bukan penumpang, pemilik barang, atau pihak pengangkutan. Kecelakaan transportasi adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana transportasi yang mengakibatkan kerusakan sarana transportasi seperti korban jiwa dan atau kerugian harta benda. Pemerintah di seluruh dunia telah melakukan upaya yang besar untuk meningkatkan keselamatan jalan raya dengan menerapkan undang-undang yang relevan dan berinvestasi pada modal jalan raya. Sementara produsen kendaraan juga menekankan pada perbaikan desain kendaraan dengan tujuan bersama untuk mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas. Namun, terlepas dari besarnya upaya yang dikeluarkan, kecelakaan lalu lintas tidak dapat sepenuhnya dihindari. Dengan demikian, tujuannya pada dasarnya adalah untuk mengurangi frekuensi dan besarnya. Untuk membiayai kerugian moneter yang timbul dari kecelakaan lalu lintas, pengemudi dapat mempertimbangkan untuk membeli asuransi kendaraan seperti perlindungan atas kerusakan fisik atau kerugian akibat tabrakan, pencurian, atau kejadian yang tidak menyenangkan lainnya. Lalu apa hubungannya dengan pembahasan kita kali ini? Bahwa setiap pemilik kendaraan bermotor yang sudah memiliki dokumen STNK atau surat tanda nomor kendaraan, maka di dalamnya ada fasilitas asuransi yang dikenal dengan SWDKLLJ atau yang disebut dengan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Yang pertama, kita akan membahas tentang SWDKLLJ. Nah, ketika membayar pajak kendaraan, Anda tentu akan mendapati tulisan SWDKLLJ di surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Meskipun sering menjumpainya, mungkin Anda masih belum tahu apa fungsi dan mengapa Anda dikenakan biaya SWDKLLJ yang ada di bagian daftar biaya pajak tahunan. Biasanya berada di urutan ketiga setelah
PKB. Nah, besarannya pun berbeda-beda di setiap kendaraan. Bagi STNK baru, keterangan tersebut diganti menjadi SW Jasara Harja. Apakah keduanya berbeda? Nah, antara SWDKLLJ dan SW Jasara Harja itu sebenarnya adalah sama. Nah, SWDKLLJ adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, sedangkan SW Jasara Harja adalah sumbangan wajib jasa harja. Jadi, dana yang Anda bayarkan akan masuk ke BUMN yaitu Jasara Harja. SWDKLLJ sendiri merupakan asuransi yang akan diberikan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Iuran dana untuk kecelakaan juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 2, di mana pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pajak tahunan kendaraan. Jadi, SWD KLLJ adalah sebuah asuransi yang memberikan jaminan keamanan ketika berkendara. Nah, kemudian apa fungsi dari SWD KLLJ ini? Nah, fungsinya adalah memberikan asuransi jika Anda mengalami kecelakaan. Lalu asuransi apa yang akan diterima? Nah, asuransi ini meliputi biaya perawatan, penguburan, sampai sumbangan meninggal dunia. Kemudian yang kedua, kita harus tahu berapa besaran tarif dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan ini. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, maka kita juga harus tahu berapa tarif dari asuransi ini. Besaran tarif sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan ini yang perlu dibayar oleh setiap pengendara itu selalu berbeda-beda tergantung jenis kendaraan yang dimiliki. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36, untuk kendaraan roda 2 dengan kekuatan mesin berkisar antara 50 sampai 250 cc akan dikenakan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan sebesar 35.000. Sedangkan kendaraan sepeda motor dengan kekuatan mesin di atas 250 cc akan dikenakan biaya sebesar Rp80.000. Adapun kendaraan roda 4 yang bukan angkutan umum seperti sedan, pick up, dan jeep akan dikenakan biaya Rp143.000. Berbeda dengan sebelumnya, untuk kendaraan roda 4 angkutan umum akan dikenakan biaya sebesar Rp73.000. Biaya tersebut sudah ditambah dengan biaya KD atau sebesar Rp3.000. Kita masuk selanjutnya, yaitu cara melakukan klaim pada sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, bagaimana cara mendapatkan asuransi dari SWD KLLJ ini? Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebagai penerima asuransi. Orang yang berhak menerima sumbangan adalah orang yang mengalami kecelakaan ganda atau kecelakaan yang melibatkan 2 orang atau lebih. Jadi, jika Anda mengalami kecelakaan tunggal, misalnya menabrak pohon atau pembatas jalan, maka Anda tidak akan dapat mengklaim asuransi ini. Selain itu, jika dalam kecelakaan Anda adalah pelaku, maka sang korbanlah yang akan mendapatkan asuransi. Khusus untuk biaya P3K bisa mendapatkan biaya asuransi sebesar Rp1.000.000, perawatan sebesar Rp20 juta sampai dengan Rp25 juta, biaya penguburan sebesar Rp4 juta, dan sumbangan jika meninggal dunia adalah sebesar Rp50 juta. Sedangkan syarat untuk klaim SWD KLLJ ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat keterangan medis atau kematian dari rumah sakit. Yang kedua, surat keterangan kecelakaan lalu lintas dari pihak kepolisian. Ketiga, tanda pengenal yang sah yaitu EKTP. Keempat, menyerahkan kartu SWD KLLJ atau STNK. Dan yang kelima, SIM, KK, dan juga buku nikah apabila diperlukan. Nah, kemudian apabila semua syarat tersebut sudah dipenuhi, selanjutnya adalah proses klaim yang bisa dilangsungkan di Jasara Harja. Nah, langkah yang pertama adalah dengan mengisi formulir yang sudah disediakan. Isi secara lengkap data dari korban atau pemilik santunan. Yang kedua, lampirkan dokumen sebagai bukti pendukung sesuai syarat yang telah ditentukan. Yang ketiga, pihak Jasara Harja akan menyelesaikan dokumen dan langsung mengirimkan dana santunannya. Nah, lalu bagaimana jika Anda adalah korban kecelakaan yang cukup besar? Nah, sebaiknya langsung saja melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Maka pihak Jasara Harja akan langsung dihubungi dan mengirimkan delegasi untuk melakukan survei. Jumlah santunan yang diberikan itu biasanya bersifat
tetap. Jadi apabila biaya perawatan yang dibutuhkan ternyata lebih besar dari yang telah ditetapkan, maka jasara harja itu tidak akan menanggungnya. Nah, setelah penjelasan tadi, pasti teman-teman sudah tidak bingung lagi tentang cara klaim asuransi dari jasara harja SWDKLLJ lah untuk membayar pajak tahunan, karena di dalamnya juga termasuk biaya asuransi yang sangat penting di masa depan. Selain itu, juga selalu berhati-hatilah berkendara supaya keamanan tetap terjaga. Selalu jaga kondisi kendaraan supaya terhindar dari kecelakaan yang tidak diinginkan, apalagi bagi Anda yang ingin berkendara setiap harinya. Baiklah teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu studi kasus. Nah, yaitu menghitung besaran kontribusi atau premi dari asuransi perjalanan haji. Nah, sebelum kita membahas tentang cara perhitungannya, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu asuransi haji. Nah, asuransi haji adalah program asuransi yang melekat pada setiap orang calon jamaah haji Indonesia yang akan berangkat haji. Nah, dengan ketentuan bahwa setiap calon jamaah haji harus membayar premi asuransi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semisalnya, per orang membayar 100.000 dengan manfaat atau pertanggungan apabila jamaah haji meninggal dunia dalam masa musim haji, yakni atau masa durasi 4 hari sebelum keberangkatan, ditambah dengan perjalanan haji selama 40 hari dan 3 hari setelah pulang dari Tanah Suci. Maka ahli warisnya akan mendapatkan penggantian biaya naik haji sebesar 1 kali ongkos naik haji yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kita masuk pada studi kasusnya. Nah, di sini ada soal yang diberikan bahwa asuransi haji Indonesia pada tahun 2023 belum ditetapkan berapa besaran kontribusi atau premi yang harus dibayarkan. Nah, diketahui bahwa data-datanya sebagai berikut. Yang pertama, nama produknya adalah asuransi perjalanan haji tahun 2023. Manfaat produk adalah peserta asuransi yang pada saat melakukan perjalanan haji selama 40 hari, apabila meninggal dunia, maka ahli warisnya akan mendapatkan santunan sebesar 1 kali ONH atau ongkos naik haji. Dan diketahui ongkos naik haji pada tahun 2023 adalah sebesar 40 juta rupiah. Kemudian diketahui asumsi pada kali ini jumlah jamaah haji tahun 2023 adalah sebanyak 200.000 orang, sedangkan jumlah jamaah haji yang meninggal diasumsikan sebanyak 100 orang. Manfaat asuransi bagi jamaah haji yang meninggal yang diberikan ke ahli waris yaitu sebesar 40 juta. Nah, bagaimana cara untuk menghitungnya? Nah, kita sebagai pihak asuransi untuk cara menetapkan premi, yang langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus mempersiapkan dana untuk klaim apabila ada jamaah haji yang meninggal, yaitu sebanyak 100 orang. Dan tadi dikatakan bahwa dana klaimnya itu kan sebesar 1 kali ongkos naik haji yaitu 40 juta. Maka rumus yang kita gunakan adalah biaya yang harus disiapkan untuk membayar klaim yaitu prediksi jumlah jamaah haji Indonesia yang meninggal dikalikan dengan besaran santunan atau 1 kali ONH ongkos naik haji, yaitu 100 orang dikali dengan uang sebanyak 40 juta, maka hasilnya adalah 4 miliar. Kemudian jumlah haji yang akan diberangkatkan itu ada 200 orang. Nah, maka premi dasar asuransi yaitu 4 miliar tadi dibagikan dengan jumlah orang yang akan berangkat haji yaitu 200.000 orang, maka dapatlah hasilnya 20.000. Jadi dapat diketahui bahwa premi asuransi haji pada tahun 2003 per orang adalah sebesar 20.000 rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan atau ringkasan materi. Nah, pada bagian yang pertama kita akan membahas tentang reasuransi syariah. Terkadang suatu perusahaan asuransi mungkin ingin mengurangi risiko pembayaran klaim asuransi untuk beberapa polis dalam portofolionya. Penanggungan dapat menyerahkan atau menawarkan polis tersebut kepada perusahaan asuransi lain yang bersedia untuk mengambil risiko membayar klaim atas polis tersebut. Perusahaan yang menerima polis disebut dengan perusahaan reasuransi, sedangkan perusahaan asuransi yang menyalahkan polis
kepada reasurador disebut dengan perusahaan ceding atau ceding company. Namun, perusahaan pemberi asuransi kehilangan sebagian besar premi yang dibayarkan oleh pemegang polis untuk setiap polis yang diserahkan kepada perusahaan reasuransi. Sebaliknya, perusahaan reasuransi mendapat pembayaran premi dari pemegang polis. Namun, perusahaan reasuransi ini biasanya membayar kembali sebagian premi kepada perusahaan yang menyerahkannya. Pembayaran ini disebut dengan penyerahan premi. Reasuransi atau yang kalau di dalam syariah disebut dengan reasuransi syariah atau retakaful adalah suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi atau ceding company dengan penanggung ulang yaitu reasurador dengan proses suka sama suka dari berbagai risiko dan persyaratan yang ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan nama konsep sharing of risk. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyebutkan bahwa reasuransi syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjamin syariah atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi dari retakaful atau reasuransi syariah. Yang pertama itu ada distribusi risiko operator asuransi syariah. Tidak semua perusahaan asuransi mampu untuk menjamin semua risiko yang ditanggung olehnya karena besarnya beban risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Pada situasi seperti ini, hal yang lazim dilakukan adalah dengan membagi risiko pada pihak lain atau reasuransi untuk mengurangi atau memperkecil beban yang ditanggung. Pada tahap ini, operator akan menentukan sejauh mana tingkat risiko yang akan ditahan di dalam skema atau retensi dan bagaimana yang tidak mampu ditahan atau di-cover sendiri akan menjadi bagian yang akan diasuransikan. Yang kedua, melindungi operator asuransi syariah dari ketidakmampuan membayar kewajibannya kepada peserta. Nah, ini memang tujuan utama ya dari reasuransi ini, bahwa karena ketidakmampuan untuk membayar klaim makanya direasuransikan. Yang ketiga, memberikan kapasitas yang lebih besar serta fleksibilitas underwriting dan stabilitas keuangan operator asuransi syariah. Dan yang keempat, memastikan bahwa dana kontribusi peserta dikelola dengan baik untuk menghadapi kewajiban indemnity atau penggantian kerugian dan menjaga keberlangsungan kegiatan operasional operator asuransi syariah. Kemudian siapa saja pihak-pihak yang ikut serta dalam kontrak retakaful? Nah, di dalam kontrak reasuransi syariah ini hanya ada dua. Yang pertama ada ceding company, yaitu perusahaan yang mengasuransikan perusahaannya, dan yang kedua ada operator retakaful. Ceding company adalah atau perusahaan ceding adalah perusahaan asuransi yang mengalihkan sebagian atau seluruh risiko yang terkait dengan polis asuransi kepada perusahaan asuransi lainnya. Sedangkan yang kedua ada operator retakaful. Nah, di sini ada catatan bahwa dalam operasional retakaful kontrak terjadi hanya antara operator asuransi syariah yang mewakili poolnya dan operator retakaful, sehingga apabila terjadi suatu peserta pool tidak bisa menuntut kepada operator retakaful melainkan hanya bisa menuntut kepada operator asuransi syariah sebagai wakilnya. Kemudian kita masuk pada metode retakaful yang pada bagian ini ada dua. Yang pertama ada secara proporsional dan kedua non proporsional. Yang pertama proporsional adalah pembagian risiko atau risk sharing secara proporsional antara pool yang dikelola operator asuransi syariah dengan pool yang dikelola oleh operator takaful. Jadi contohnya itu seperti ini. Ceding company telah mengaksep suatu risiko dengan seharga pertanggungan itu 10 miliar. Nah, harga pertanggungan 10 miliar ini dibagi antara ceding company dengan reasurador. Misalnya, ceding company menanggung 40% dan reasuradornya itu menanggung 60%. Nah, ini berarti berapapun nanti besaran pertanggungan, maka itu akan sama-sama dibagi dan sama-sama menanggung, yaitu 40 dan 60. Sedangkan yang kedua, non proporsional ini berbeda, itu bekerja berdasarkan besarnya kerugian. Dalam hal terjadi suatu kerugian yang melibatkan reasurador dalam reasuransi non-proporsional, ceding company dan reasurador tidak membagi kerugian itu di antara mereka berdasarkan porsi atau perbandingan yang tetap.
Bagian dari klaim yang menjadi liability atau kewajiban dari ceding company itu tidak harus melibatkan reassurador karena ceding company mengunderwrite-kan retensinya sebagai suatu bentuk first loss insurance, yakni bahwa ceding company akan menanggung setiap kerugian sampai suatu jumlah yang ditentukan yang telah ditetapkan dan reassurador hanya akan terlibat dalam jumlah di atas jumlah tertentu tersebut. Contohnya itu seperti ini teman-teman. Melakukan perjanjian antara ceding company dan reassurador ini. Ceding company itu akan menanggung kerugian sampai dengan 4 miliar. Nah, kemudian apabila ada kerugian seumpamanya itu 10 miliar, berarti 4 miliar ditanggung oleh ceding company, sedangkan sisanya dia tanggung oleh reassurador kayak gitu. Namun ternyata apabila kerugian itu di bawah 4 miliar, contohnya 3 miliar, berarti yang menanggung hanya ceding company, sedangkan reassurador tadi tidak menanggung karena dia tidak melewati batas yang telah ditetapkan. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas tentang tipe-tipe dari retagafel atau reasuransi syariah ini. Yang pertama ada fakultatif, yang kedua ada treaty. Fakultatif adalah kontrak retagafel yang akadnya dilakukan per risiko dan sifatnya tidak wajib bagi kedua pihak. Nah, cakupan reasuransi fakultatif melindungi perusahaan asuransi sedang untuk individu tertentu atau risiko atau kontrak tertentu. Risiko atau kontrak yang dipertimbangkan untuk reasuransi fakultatif dinegosiasikan secara terpisah. Perusahaan reassurador mempunyai hak untuk menerima atau menolak seluruh atau sebagian usulan reasuransi fakultatif. Nah, jadi apabila mengasuransikan atau ada reasuransi dengan tipe fakultatif ini, maka itu tuh tidak berarti semua risiko yang kita hadapi itu bisa kita reasuransikan. Ini tuh hanya beberapa dan perusahaan reasuransi atau reassuradornya berhak nih untuk menyeleksi mana yang mau dia diterima dan mana yang tidak mau di cover olehnya. Yang kedua adalah tipe treaty. Nah, adalah kontrak di mana operator retagafel memberikan proteksi otomatis atas suatu portofolio risiko bersifat wajib bagi kedua belah pihak. Reasuransi treaty merupakan perjanjian tertulis antara direct insurer dan reassurador, di mana direct insurer secara otomatis memberikan sebuah sesi kepada reassurador dan secara otomatis pula reassurador yang bersangkutan akan menerima tanpa negosiasi lebih lanjut semua sesi yang sesuai dengan perjanjian treaty. Perjanjian reassurador berdasarkan treaty berlaku untuk suatu periode tertentu yang telah disepakati bersama dan tunduk pada pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan jenis risiko, nilai risiko, atau pembatas-pembatas lainnya yang telah diatur dalam perjanjian-perjanjian itu. Perjanjian asuransi atas dasar treaty biasanya dibuat dan diberlakukan untuk periode 12 bulan atau 1 tahun dan untuk suatu portofolio bisnis tertentu. Misalnya semua bisnis kebakaran yang diaksep oleh ceding company dalam periode tersebut. Perjanjian reasuransi secara treaty memberikan kapasitas tambahan otomatis kepada ceding company atau direct insurer. Nah, setelah tadi kita membahas tentang reasuransi syariah, maka pada judul yang kedua ini kita akan membahas tentang asuransi mikro syariah. Apa itu asuransi mikro syariah? Asuransi mikro syariah adalah produk asuransi yang ditunjukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau mikro. Produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat mikro dari risiko-risiko yang dapat terjadi seperti kematian, penyakit kritis, kecelakaan, dan kerugian harta benda. Asuransi mikro syariah ini nama lainnya itu adalah mikro takaful. Asuransi mikro syariah memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari produk asuransi mikro konvensional, yaitu yang pertama adalah prinsip syariah. Asuransi mikro syariah dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip tolong-menolong atau ta'awun, keadilan al-adl, dan kemaslahatan atau maslahah. Yang kedua itu manfaat yang sesuai dengan kebutuhan. Manfaat asuransi mikro syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mikro seperti santunan kematian, santunan penyakit kritis, santunan kecelakaan, dan santunan kerugian harta benda. Ketiga, ada kontribusi yang terjangkau. Kontribusi asuransi mikro syariah dirancang agar terjangkau oleh masyarakat mikro sehingga mereka dapat memperoleh perlindungan finansial yang dibutuhkan.
Asuransi mikro syariah memiliki beberapa manfaat bagi masyarakat mikro, yaitu yang pertama, meningkatkan perlindungan finansial yang harus ditanggung jika terjadi musibah. Nah, asuransi mikro syariah dapat memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat mikro dari risiko-risiko yang dapat terjadi, sehingga mereka tidak perlu khawatir akan beban finansial yang harus ditanggung jika terjadi masalah. Yang kedua, itu meningkatkan rasa aman dan nyaman. Asuransi mikro syariah dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat mikro karena mereka mengetahui bahwa mereka memiliki perlindungan finansial jika terjadi musibah. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Asuransi mikro syariah dapat meningkatkan produktivitas masyarakat mikro karena mereka tidak perlu khawatir akan beban finansial jika terjadi masalah. Kita masuk selanjutnya itu prinsip dari asuransi mikro SMES, yaitu sederhana, mudah, ekonomis, dan segera. Tujuan dari prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahwa asuransi mikro SMES dapat memberikan perlindungan finansial yang efektif dan efisien bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Yang pertama itu ada prinsip sederhana. Prinsip sederhana penting untuk diterapkan dalam asuransi mikro SMES karena pelaku UMKM umumnya itu memiliki tingkat literasi finansial yang rendah. Polis asuransi yang rumit akan sulit dipahami oleh pelaku UMKM sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan manfaat asuransi secara maksimal. Untuk menerapkan prinsip sederhana, perusahaan asuransi perlu menggunakan bahasa yang sederhana pula dan mudah dimengerti. Selain itu, polis asuransi juga harus dirancang dengan format yang mudah dibaca dan dipahami. Prinsip yang kedua adalah prinsip mudah. Prinsip mudah dalam asuransi mikro adalah prinsip yang memastikan bahwa produk asuransi mikro mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Prinsip ini penting untuk diterapkan karena masyarakat berpenghasilan rendah umumnya memiliki tingkat literasi finansial yang rendah dan keterbatasan finansial. Yang ketiga ada prinsip ekonomis. Prinsip ekonomis ini juga penting untuk diterapkan dalam asuransi mikro SMES karena pelaku UMKM pada umumnya memiliki keterbatasan finansial. Premi asuransi yang terlalu mahal akan membebani pelaku UMKM sehingga mereka tidak dapat mengasuransikan dirinya ataupun usahanya. Nah, untuk menerapkan prinsip ekonomis, perusahaan asuransi perlu menyusun produk asuransi dengan premi yang terjangkau. Premi harus disesuaikan dengan kemampuan finansial pelaku UMKM. Dan prinsip asuransi mikro SMES terakhir adalah segera. Prinsip segera penting untuk diterapkan dalam asuransi mikro SMES karena pelaku UMKM membutuhkan bantuan finansial segera mungkin jika terjadi risiko. Proses klaim yang lama akan menyulitkan pelaku UMKM untuk mengatasi risiko yang dihadapi. Untuk menerapkan prinsip segera, perusahaan asuransi perlu menyusun proses klaim yang cepat dan mudah. Proses klaim harus dapat diselesaikan dengan segera mungkin setelah memenuhi persyaratan yang berlaku. Kita masuk pada pembahasan terakhir pada judul ini, yaitu produk dari asuransi mikro syariah ini. Yang pertama ada kecelakaan. Nah, kerugian total jika kerusakan akibat kecelakaan dengan biaya perbaikan mencapai 75% dari harga sepeda motor dan hilang total akibat pencurian, yaitu nilai penggantiannya itu sebesar 7,5 juta kontribusi atau iuran asuransi. Yang kedua ada asuransi mikro kerugian syariah yang meliputi ada kebakaran, gempa bumi, dan juga kecelakaan diri. Nah, asuransi kebakaran ini memberikan santunan atas risiko kebakaran sebesar 3 juta dengan jaminan atas terjadinya kerusakan dan atau kerugian pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh risiko-risiko seperti kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat, dan asap. Nah, yang kedua itu ada gempa bumi. Itu memberikan santunan atas risiko gempa bumi dan erupsi sebesar 3 juta rupiah. Gempa bumi diartikan sebagai goncangan atau getaran bumi akibat gejala geologi sehingga pergerakan tektonik dan letusan gunung berapi. Kebakaran dan peledakan setelah terjadinya gempa bumi diartikan sebagai kebakaran dan peledakan yang diakibatkan langsung oleh gempa bumi. Letusan gunung berapi diartikan sebagai keluarnya larutan atau batu panas atau uap, gas atau cairan dari lubang lubang tanah. Santunan atas meninggal dunia akibat kecelakaan ini itu sebesar 1 juta rupiah.
Dan yang terakhir itu ada kecelakaan diri. Nah, itu memberikan santunan atas meninggal dunia akibat kecelakaan sebesar 1 juta. Benefit akan diberikan dalam hal tertanggung. Meninggal dunia sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin di dalam asuransi. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas pembahasan yang ketiga, yaitu tentang pialang asuransi syariah. Nah, apa sih pialang asuransi syariah itu? Nah, pialang asuransi syariah ini merupakan salah satu penunjang usaha asuransi. Nah, perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Nah, pialang asuransi ini juga punya aturan teman-teman, aturan tentang pialang asuransi nomor Undang-Undang nomor 40 tahun 2014, yaitu tentang pialang. Banyak dari pasal 1, pasal 4, pasal 27 ayat 1 sampai 3, pasal 29 ayat 1 sampai 7, pasal 30 ayat 1 sampai 3, pasal 31 ayat 1 dan 2, dan pasal 31 ayat 1, 2 dan 3. Nah, kenapa sih kita perlu pialang asuransi ini? Nah, biasanya teman-teman, perjanjian asuransi atau polis itu tuh susah dipahami. Kenapa? Karena biasanya berbahasa hukum, banyak pasal, fontnya ada yang kecil, tebal, dan bahkan ada juga yang berbahasa Inggris itu. Jadi karena kesebagian ada yang awam yang tidak mengetahui, jadi akan sedikit sulit untuk memahami tentang polis asuransi. Nah, jadi kita perlu pialang asuransi. Nah, dan perlu diketahui juga bahwa posisi pialang asuransi ini berada di pihak klien kayak gitu. Jadi dia akan turut membantu kita. Nah, di dalam asuransi itu ada yang disebut dengan broker asuransi atau pialang asuransi. Nah, apa sih broker asuransi? Broker asuransi adalah istilah populer untuk pialang asuransi di mana keberadaannya bersifat membantu klien dalam memilih perusahaan asuransi termasuk pengurusan proses klaimnya, dan broker asuransi tidak terikat dengan suatu perusahaan asuransi. Nah, apakah broker asuransi ini sama dengan agen asuransi? Jawabannya adalah tidak. Agen asuransi ini merupakan perpanjang tangan dari suatu perusahaan asuransi yang fungsinya memasarkan produk-produk dari perusahaan asuransi tersebut. Ini artinya agen terikat dengan suatu perusahaan asuransi. Nah, kalau broker itu dia itu tidak terikat. Justru broker asuransi itu bisa bekerja dengan beberapa perusahaan asuransi. Jadi ketika kita sebagai klien meminta pengennya asuransi yang begini yang begitu, kita punya tipe. Nah, broker ini akan mencarikan asuransi dari beberapa perusahaan asuransi dan kemudian menawarkan kepada kita sesuai dengan yang kita mau. Nah, kemudian apa sih peran dan fungsi dari pialang asuransi ini? Nah, yang pertama, mengenal dan menganalisa risiko yang dimiliki klien. Yang kedua, memberikan saran bagaimana menangani risiko kepada klien. Ketiga, mendesain program asuransi yang sesuai dengan kebutuhan klien. Keempat, menyeleksi perusahaan asuransi dari segi kekuatan keuangan dan segi komitmen serta reputasi. 5. Mempresentasikan risiko dan menegosiasikan ruang lingkup jaminan yang luas serta premi yang bersaing kepada perusahaan asuransi. Keenam, memantau kondisi dan situasi setiap adanya perubahan dalam industri asuransi secara konsisten. Ketujuh, membantu dan menangani klaim yang terjadi dari segi prosedur dan dokumentasi serta menegosiasikan nilai klaim yang wajar dan memadai bagi klien. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman serta jumlah portofolio bisnis yang besar, memudahkan pialang dalam menegosiasikan luas jaminan dan harga premi dibanding dengan klien. Itu bila klien berhubungan dan berhadapan langsung dengan perusahaan asuransi. Nah, kemudian selanjutnya, dari mana sih pendapatan pialang asuransi itu? Nah, jadi pialang asuransi ini ia bekerja di beberapa perusahaan asuransi. Nah, seperti memasarkan produk dan jasa perusahaan asuransi kepada masyarakat luas, menjelaskan kondisi polis kepada calon tertanggung, mengumpulkan data risiko yang dimiliki oleh calon tertanggung, melaksanakan survei ke lokasi risiko, dan menyalurkan kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang ada. Nah, sehingga perusahaan asuransi tidak perlu mengeluarkan biaya akuisisi dalam
akuisisi dalam mendapatkan bisnis dan tidak memiliki risiko kehilangan biaya bila mereka menolak menerima penutupan atas suatu risiko. Karena biaya ini diinvestasikan oleh pialang. Atas dasar itu, bila perusahaan asuransi menerima bisnis penutupan asuransi dari pialang, maka sepantasnya mereka memberikan apresiasi kepada pialang berupa fee yang sesuai dengan investasi yang telah dikeluarkan oleh pialang. Nah, jadi meskipun tidak terikat dengan beberapa perusahaan dan mereka juga tidak punya gaji tetap, tapi ini sistemnya apabila mereka mendapatkan suatu kasus tentang klaim asuransi, nah disinilah mereka mendapatkan pendapatannya. Nah, kemudian pialang asuransi ini juga bukan sembarangan ya teman-teman, bukan dibuat-buat saja, tapi ada badan hukum tentang pialang asuransi dan syarat lainnya. Nah, pialang asuransi harus dibentuk dalam badan hukum dan harus memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan persyaratan cukup ketat dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/KMK titik 01719993. Nah, diketahui bahwa permodalan untuk pialang asuransi ini minimum 2,5 miliar. Nah, kemudian pada tahun 2018 itu ada antisipasi permodalan, yaitu harus rekomendasinya itu 3,5 miliar dan pialang asuransi ini harus memiliki tenaga asuransi. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Nah, apa sih itu? Nah, karena di sini ada syariahnya, maka kita pertama membahas dulu tuh, apa itu prinsip syariah. Pengertian prinsip syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Itu pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Nah, sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Itu pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2018 tentang perbankan syariah. Nah, prinsip syariah itu ada dua. Yang pertama adalah hukum Islam, yang kedua lembaga fatwa atau DSN MUI, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, karena yang nomor 2 ini merupakan hasil dari ijtihad manusia, tentunya ini harus ada yang mengawasi. Jadi siapa yang berkompetensi untuk melakukan pengawasan syariah? Nah, yang berkompetensi ini disebut dengan DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Nah, apa sih DPS itu? DPS adalah lembaga independen yang dibentuk dalam lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan perusahaan pembiayaan syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kesesuaian operasional dan produk lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Nah, kemudian apa fungsi utama dari DPS ini? Yang pertama adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Yang kedua, sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dari fatwa DSN. Nah, kemudian selain ada fungsi, tentu suatu lembaga itu ada kewajibannya. Apa saja kewajibannya? Yang pertama yaitu Dewan Pengawas Syariah ini mengikuti fatwa-fatwa DSN. Yang kedua, mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Dan yang ketiga, melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam sebulan. Nah, kemudian apa sih prinsip kerja dari DPS ini? Nah, yang pertama itu independen. DPS tidak boleh berada di bawah pengaruh manajemen lembaga keuangan syariah agar dalam nanti
proses kerjanya, operasional kerjanya dia tidak dipengaruhi kayak gitu. Jadi karena tugasnya sebagai mengawasi, berarti dia harus memberikan penilaian. Jadi tidak boleh di bawah lembaga-lembaga syariah lainnya untuk meminimalisir adanya terjadi kompromi dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada objektif, yaitu keputusan DPS harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan pertimbangan yang objektif. Dan yang ketiga itu transparan. DPS harus transparan dalam menjalankan tugasnya dan melaporkan kegiatannya kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, kemudian apa sih manfaat dari kehadiran DPS ini? Yang pertama, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Yang kedua, memastikan produk dan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiga, mencegah terjadinya penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah di pasar keuangan. Nah, dengan demikian, keberadaan DPS memegang peranan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ketaatan pada prinsip-prinsip syariah memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan nilai Islam dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Nah, setelah kita bahas tentang DPS, kita akan bahas tentang DSN. Nah, DSN ini merupakan singkatan dari Dewan Syariah Nasional. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok dari DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah dalam bentuk fatwa untuk menjadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Melalui Dewan Pengawas Syariah atau DPS melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syariah atau LKS. Nah, biasanya DSN ini dalam plenonya itu terdiri dari 51 orang. Sedangkan BPH atau Badan Pengawas Harian ini terdiri dari 36 orang. Dan biasanya DPS ini akan bekerja atau melakukan pengawasan di setiap institusi itu yang terdiri dari 2 sampai 3 orang per institusi. Nah, apa saja tugas dari DSN ini? Nah, pertama, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. Ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Dan keempat, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Nah, selain punya tugas, berarti mereka juga punya wewenang. Apa saja wewenangnya? Yang pertama, mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindak hukum pihak terkait. Kedua, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Ketiga, memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. Keempat, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam luar negeri. 5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpanan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. Keenam, mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Nah, biasanya fatwa-fatwa dari DSN MUI itu ada 100 teman-teman. Teman-teman bisa ngeliat di webnya dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana sih proses keluarnya fatwa ini? Apakah tiba-tiba peraturan itu langsung keluar atau fatwa itu langsung keluar? Tidak, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa melihat skema. Itu yang pertama dari otoritas keuangan atau bisnis atau lembaga keuangan syariah itu meminta fatwa kepada DSN. Nah, kemudian DSN ini melakukan pendalaman masalah dan perumusan fatwa dilakukan oleh BPH. Nah, kemudian BPH melakukan workshop dan pengkajian jasa para pakar di bidang terkait. Nah, kemudian dilakukanlah rapat pleno DSN, yaitu pleno untuk menyetujui draft fatwa. Kemudian setelah itu barulah menghasilkan fatwa atau hasilnya. Selanjutnya, apa sih hubungan DSN dengan DPS dan pelaksanaannya dalam pengawasan terhadap
LKS atau lembaga keuangan syariah. Nah, yang pertama, jika DPS menemukan adanya indikasi pelanggaran syariah oleh LKS, DPS dapat melaporkan temuan tersebut kepada DSN. DSN kemudian dapat mengeluarkan fatwa yang menegaskan pelanggaran tersebut dan memberikan rekomendasi kepada LKS untuk melakukan perbaikan. Yang kedua, jika DSN mengeluarkan fatwa baru yang mempengaruhi operasional LKS, DPS dapat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada LKS untuk memastikan bahwa fatwa tersebut dipahami dan diterapkan dengan baik. Nah, apa sih manfaat kerjasama antara DPS dan DSN ini? Pertama, meningkatkan efektivitas pengawasan. Pengawasan terhadap LKS menjadi efektif karena dilakukan secara komprehensif, yaitu mencakup aspek syariah dan keuangan. Kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan lebih percaya terhadap LKS jika mereka yakin bahwa LKS beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan yang ketiga, mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah. Pengawasan yang efektif dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor keuangan syariah. Dengan demikian, kerjasama antara DSN dan DPS merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa LKS beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap LKS. Oke, kita masuk pada pembahasan terakhir teman-teman, yaitu peran otoritas jasa keuangan terhadap industri asuransi syariah. Sebelum kita bahas apa itu perannya, nah kita perlu tahu nih apa itu otoritas jasa keuangan. OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Nah, kemudian kita juga bahas dulu tentang kesehatan perusahaan asuransi. Nah, apa sih urgensi untuk mengetahui tingkat kesehatan perusahaan asuransi? Pertama, bagi konsumen atau nasabah, yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi memiliki kemampuan dalam memenuhi hak-hak nasabah bila mana terjadi klaim. Yang kedua, bagi perusahaan, itu untuk menjadi alat kontrol dalam mengelola dana nasabah secara hati-hati dan cermat. Dan yang ketiga, bagi pemerintah, untuk memastikan agar perusahaan asuransi dikelola secara profesional, melindungi dana nasabah sehingga terjaga kepercayaan masyarakat pada asuransi. Nah, teman-teman, usaha asuransi ini merupakan satu jenis usaha yang mengandung risiko. Risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dapat bersumber dari kinerja keuangan, kondisi pasar, dan jenis usaha yang dijalankannya. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di Indonesia, Menteri Keuangan sudah mengeluarkan Peraturan Nomor 53 PMK 010/2012 dan diperbarui dengan POJK Nomor 71 Tahun 2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Nah, tujuan dari peraturan itu adalah untuk melindungi dana nasabah yang terdapat pada perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi agar tetap aman serta bisa digunakan saat terjadi klaim. Kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi bisa dilihat dari beberapa indikator, yaitu batas tingkat solvabilitas minimum, retensi sendiri, dukungan reasuransi, investasi, cadangan teknis, dan lain-lainnya. Nah, pemerintah telah menetapkan risk based capital atau RBC sebagai salah satu rasio keuangan yang wajib digunakan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam mengukur kinerja keuangannya. Urgensi dari RBC bagi industri asuransi itu hasil yang ingin dicapai melalui pengukuran batas tingkat solvabilitas perusahaan asuransi ini. Yang pertama, memastikan kemampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya, termasuk dalam pembayaran klaim. Yang kedua, mengetahui modal yang dibutuhkan perusahaan berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi dan mengelola kekayaan dan kewajibannya. Nah, kemudian apa sih hubungannya? Yang pertama kita bahas OJK. Yang kedua kita bahas tentang kesehatan perusahaan asuransi. Nah, apa sih hubungan sama judul kita tadi yang peran OJK terhadap industri asuransi? Nah, jadi teman-teman, OJK itu kan tadi merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi kayak gitu. Nah, ternyata OJK ini ada peraturan nomor 71/POJK titik 05 tahun 2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Nah, ini terdapat dalam pasal 2 yang isinya pertama, perusahaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan. Yang kedua, pengukuran tingkat kesehatan keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi
tingkat solvabilitas, cadangan teknis, kecukupan investasi, ekuitas, dana jaminan, dan ketentuan lain yang berhubungan dengan keuangan. Nah, jadi karena OJK sebagai lembaga pengawas, nah apa sih yang akan diawasi oleh OJK pada perusahaan asuransi? Yang harus diawasi itu adalah tentang kesehatan perusahaan asuransi. Kesehatan perusahaan asuransi itu maksudnya mampu atau tidaknya perusahaan asuransi ini membayar klaim apabila suatu saat dibutuhkan dan bagaimana mereka mengelola keuangannya. Jadi itulah kinerjanya. Itulah peran OJK terhadap industri asuransi syariah. Nah, di sini ada peran OJK dalam pengembangan industri asuransi syariah. Pertama, mengembangkan peraturan yang mendukung industri asuransi syariah. OJK telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang mendukung pengembangan industri asuransi syariah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada peraturan OJK nomor 27, nomor 28, dan nomor 29. Nah, ada tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, ada manajemen risiko, dan kemudian ada tata kelola perusahaannya. Kemudian yang B, melakukan pengawasan terhadap industri asuransi syariah. OJK melakukan pengawasan terhadap industri asuransi syariah beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan OJK itu mencakup aspek-aspek seperti kesesuaian operasional perusahaan asuransi syariah dengan prinsip-prinsip syariah, ada kecukupan permodalan perusahaan asuransi syariah, kualitas aset perusahaan asuransi, serta kinerja keuangan perusahaan asuransi. Kemudian yang ketiga, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang asuransi syariah. OJK melakukan sosialisasi dan edukasi tentang asuransi syariah kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Sosialisasi dan edukasi ini dilakukan melalui berbagai media, antara lain ada seminar dan workshop, publikasi, dan media sosial. Nah, apa sih manfaat peran OJK dalam pengembangan industri asuransi syariah? Pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi syariah. Regulasi yang jelas dan pengawasan yang efektif dari OJK dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi syariah. Yang kedua, menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri asuransi syariah. Regulasi yang mendukung dan pengawasan yang efektif dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri asuransi syariah. Dan yang ketiga, mendorong pertumbuhan industri asuransi syariah. Itu regulasi yang mendukung dan pengawasan yang efektif dapat mendorong pertumbuhan industri asuransi syariah. Nah, kemudian OJK terus berupaya untuk mengembangkan industri asuransi syariah di Indonesia. OJK berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri asuransi syariah sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oke teman-teman, thank you for watching. Semoga ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Meskipun mungkin agak sedikit bertele-tele penjelasannya, tapi semoga bisa dipahami dan membantu teman-teman yang butuh rujukan tentang seputar asuransi. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.